Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan masuki kajian tematik kita yang akan dibawakan oleh Bapak Hilman Sarkawi dengan tema meningkatkan kemampuan otak. Bagaimana kita akan meningkatkan kemampuan otak? Baiklah, sama-sama kita dengar penjelasannya dari Bapak Hilman Sarkawi. Tafadhal Pak Hilman. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang tempat kita meminta, tidak ada tempat kita bernaung, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempat kita memuji. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama terima kasih kepada Buya, Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam topik kita tematik di mana bagaimana salah satu tips untuk meningkatkan kemampuan otak kita. Untuk itu saya akan langsung untuk share daripada screen. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, oke. Nah, ini yang perlu sedikit kita coba share pada pagi hari ini, bagaimana kita meningkatkan kemampuan otak kita. Nah, ini tadi, kenapa saya menggunakan gaya chef? Sesungguhnya sangat banyak khazanah ilmu yang ada di alam saat ini, makanya kita disuruh membaca, mengikra, sama seperti seorang chef menyiapkan makanan dengan bumbu-bumbu yang bermacam-macam, akhirnya tersuguhlah masakan yang nikmat, yaitu kalau dari Padang namanya rendang, di mana rendang ini sudah menjadi makanan mendunia. Nah, berangkat dari situ, bagaimana kita mengkolaborasi, menggabungkan masakan bumbu-bumbu tersebut menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga apa? Begitu sesuatu sudah nikmat, itu akan berulang. Nikmat, 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 nikmat. Dan akhirnya kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tadi sudah dibuka oleh oleh Buya dengan Iqra. Ini kita mengambil dari surat Al-Aqlaq ayat 1. Kemudian, nah ini yang menarik adalah bagaimana Allah mampu menyusun ujung jari. Nah, kenapa saya mengutip dari sini adalah kalau kita lihat di ujung jari kita ada namanya sidik jari. Ya. Nah, disinilah kalau sekarang digunakan sebagai alat untuk bisa mendeteksi seseorang. Dan berkembang lagi sekarang bukan hanya ujung jari, tetapi adalah di retina mata. Nah, ini yang kuasanya Allah bisa menyusun kembali dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian kembali ke tanah, kemudian disusun kembali oleh Allah. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mulai pada pagi ini workshop. Tentu seperti yang telah diingatkan oleh Ibu Nel bahwa kita memerlukan kertas. Di mana Bapak Ibu langsung kita mengaplikasikan. Silakan Bapak Ibu siapkan kertas. Nah, tolong ditulis menggunakan tangan kanan. Itu kertasnya bentuknya begini. Oke, sebentar saya rubah layarnya biar kelihatan. Jadi halaman apa dibagi dua, Pak Hilman? Ya, oke. Ya, bagi dua. Nah, ini kita bagi dua supaya gampang. Wah, ini kok pelajaran melipat-lipat ini pada pagi hari ini tematik kita. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kita pernah kecil senang melipat-lipat. Ada kertas dilipat-lipat, jadi kalau yang laki-laki menjadi pesawat terbang dan segala macam. Oh iya, nah, jadi kapal. Nah, kenapa? Belajar itu sesungguhnya asik, nikmat. Nah, kalau udah nikmat, itu lupa diri, lupa waktu. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu ambil salah satu spidol yang terserah warnanya apa saja. Silakan membuat nama, tanda tangan, dan tanggal. Berarti di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, nama, tanda tangan, dan tanggal hari ini. Langsung nama Pak Hilman atau dibikin nama dulu titik dua? Nama dulu di atas, ya kan? Dua, ada nama. Dua, ya, oke. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan.
dan di bawahnya lagi ada tanggal. Oke, sudah Bapak Ibu? Nah, ini yang pertama latihan kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu menggunakan tangan kiri. Tangan kiri digoyang-goyang dulu, digoyang-goyang dulu. Ya, goyang. Kemudian ambil dengan menggunakan tangan kiri salah satu spidol yang lain lagi warnanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah saya ambil. Pak Ilman, Ya, tangan oke. kiri saya nggak bisa dipakai, Pak Ilman. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Maaf Bu ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang bisa, silakan sama. Lanjutkan di sebelah kiri, tulis nama, tanda tangan, dan tanggal, tapi menggunakan tangan kiri, Bapak Ibu. Wah, kalau tadi pakai tangan kanan, sekarang menggunakan tangan kiri. Iya. Nah, oke. Pak Ilman luar biasa, Pak Ilman yang hadir 170 orang, Pak Ilman. Alhamdulillah. Pecah rekor Nah, ini kayaknya yang hadir ini. baik Bapak Ibu, menarik. Dua-dua itu adalah pemberian Allah kepada kita, tangan kanan dan tangan kiri. Kalau Bapak Ibu boleh menilai nih, yang kanan dikasih berapa, yang kiri dikasih berapa. Mungkin saya minta 1-2 orang saja boleh, Bapak Ibu buka mic-nya. Kita tunjuk, Pak Ilman mintanya langsung, Pak Ilman. Boleh. Coba lihat. Oke. Kita minta Pak Elmi lah, Pak Elmi. Silakan Pak Elmi. Yang kanan berapa, Pak Elmi? Yang kiri berapa? Kalau yang kanan bisa 80 Pak Ilman. Yang Kalau kiri? yang kiri 30. 10, oke. Oke. Iya. Oke. Satu lagi kita minta Ibu Ermawati. Yang kanan berapa Bu? Yang kiri berapa? Yang kanan kira-kira 90 lah. Kalau yang Oke, yang kiri? 30 mungkin. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira ada nggak yang memberi nilai yang kirinya 90, yang kanannya 30? Ya melihat Ada nggak? tulisan. Kalau dia kiri, Ada. Yang punya kidal mungkin. kalau dia kidal, Iya Pak. betul. Kidal itu. Baik. Apa maknanya Bapak Ibu? Artinya apa? Bertahun-tahun kita latih yang kanan. Padahal yang kiri ini juga milik kita, tapi jarang kita latih. Nah, Iya. sama juga kita selalu membaca Al-Qur'an udah bertahun pula nih. Nah, dengan di Al-Sani kita ketemu nih. Makanya onde susah Bu ya, kok susah. Nah, karena apa? Kita belum terlatih. Nah, intinya itu. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kita menulis itu sesungguhnya adalah proses repetition, mengulang, melatih dan melatih. Luar biasa. Baik. Kita lanjut. Iya. Nah, pendekatan kita sebenarnya dalam mempelajari sesuatu kita bagi 3 Bapak Ibu, yaitu adalah ada namanya tool set, ada mindset, ada skill set. Ya. Kalau mindset itu apa yang ada? Oh, ini susah Bu ya. Itu mindsetnya tuh Bu ya. Lama. Tetapi sesungguhnya adalah di metode Al-Hasani ada tools yang dia ajarkan. Ya, ada toolsnya. Buya melakukan ada 1 bulan puasa dia cari kata-kata sia gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya, itu ada tools. Jadi di Al-Hasani ini kita mempelajari tools. Nah, akhirnya apa? Skill set kita bagaimana? Deh Buya banyak aman mengurit cucu, banyak karajo dan segala macam. Nah, itu akhirnya apa? Tetapi kalau itu kita lewati akan menjadi skill kita. Makanya tiap malam ada PR. Wah, ada PR lagi. Sebenarnya kalau ditanya, ada yang mengatakan itu beban. Mindsetnya. Tetapi kalau mindsetnya, alhamdulillah hari ini ada PR. Malah ada yang nanya, Buya ada PR Buya. Buya ada PR. Sesungguhnya adalah mindsetnya. Dia ingin berlatih dan berlatih. Sehingga apa? Ujungnya menjadi skill set. Jadi skill menjadi skill dia. Nah, baik, lanjut. Nah, ini tadi mindset itu adalah yang paling dasar membuka wawasan kita, Bapak Ibu. Dengan mindset itu membuka wawasan. Kemudian dengan
skill itu memperdalam. Ada ahli gas, ada bumi, ada neuro, dan segala macam yang hadir pada pagi hari ini. Ada skillnya. Nah, tentu untuk meningkatkan skillnya, ada toolsetnya, menggunakan tools, alat, Bapak Ibu. Nah, ini metode yang kita lakukan. Jadi kita buka wawasannya dulu. Mudah. Itu membuka wawasan. Oh iya, mudah ya belajar Al-Quran itu mudah. Nah, kemudian bagaimana skill? Oh, ada PR. Nah, diajarkan oleh Buya, ditampilkan oleh Buya, dilatih lagi malam-malam dengan Bunda dan segala macam. Ini meningkatkan skill. Akhirnya apa? Ada toolsnya. Nah, Bapak Ibu boleh dilatih tangannya digoyang, digoyang. Nah, pagi-pagi kita olahraga sedikit. Nah, sebenarnya kalau olahraga kita lebih banyak fisik, tapi ada yang kita lupa, kita mengolahragakan mata. Jadi baik Bapak Ibu boleh dicoba, hanya mungkin berapa waktu. Tangannya begini, kemudian ditekan di antara kedua alis, kemudian diputar-putar 7 kali. Kemudian di sudut kiri kanan mata 7 kali. Kemudian di sini nih kalau kita tekan ini antara tulang pipi dan rahang atas. Di sini 7 kali. Ini melancarkan juga pernafasan kita, Bapak Ibu. Jadi terapi mata, tapi juga efeknya kepada hidung. Oke, udah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Mata akan agak lebih cerah melihatnya. Terang. Hidung, Lebih terang. ya, hidung nafasnya akan lebih lega. Ya. Lebih lega nafas. Alhamdulillah. Nah, tapi boleh digoyang lagi tangannya. Kemudian ditepuk. Nah, kemudian temukan Bapak Ibu tangan. Nah, akan ada 2 nih. Seperti apa yang ada di layar Bapak Ibu lihat. Ada yang jempolnya kiri di atas, ada yang jempol kanan di atas. Ya. Nah, sekarang coba digoyang lagi. Tepuk, tapi dirubah. Yang tadinya jempol kiri di atas, tapi semua jari-jarinya dirubah. Masuk ya. Tapi dirubah. Yang tadinya jempol kiri, sekarang jempol kanan di atas. Pasti ada perbedaan rasanya. Iya. Betul? Nggak enak. Nggak enak. Baik. Alhamdulillah. Kalau nggak enak, Pak bisa Pak, aman Pak Iman. Alhamdulillah juga. Ya. Nah, tapi ada maknanya Bapak Ibu. Kalau kita tepukkan, kita ketemukan ini adalah jempol kiri di atas atau jempol kanan di atas, itu sunatullah yang diberikan Allah kepada kita masing-masing Bapak Ibu. Ini ada kaitannya nanti. Ya, ada yang jempol kiri, ada yang jempol kanan. Ya, oke, kita lihat apa. Ini seorang profesor namanya Roger Esperi tahun 1964. Beliau mencoba meriset, ya, apa makna daripada sunatullah ini terhadap diri kita tadi. Walaupun sampai sekarang masih ada sisi yang lain melihat. Kita lihat apa maknanya Bapak Ibu. Nah, ini maknanya. Ya. Dia mencoba membuat sebagai kesimpulan ada bagian otak kiri dan ada bagian otak kanan. Di mana kalau jempol kiri di atas, jempol kiri nih, kita mulai jempol kiri, dia bersilangan, Bapak Ibu. Kalau jempol kiri kita di atas, berarti kita itu dominan otak kanan. Kalau jempol kanan di atas, itu dominan otak kiri, menurut Profesor Roger Esperi. Nah, oke, kita lanjut. Apa maknanya? Kalau orang dominan otak kanan, itu ritm, irama, kemudian warna, kemudian shape, bentuk-bentuk, kemudian map, kemudian imajinasi, dan mimpi. Nah, itu dominan otak kanan. Kemudian kalau yang jempol kanan berarti dominan otak kiri. Orangnya adalah lebih mudah dengan bahasa, kemudian seperti Buya nih. Buya nih menurut saya ini dominan otak kiri ya Buya ya. Makanya beliau backgroundnya accounting, angka-angka. Kemudian line ya bersifat SOP ya, prosedur. Kemudian suka dengan list, checklist. Kemudian berpikirnya logis,
dan analitis. Nah, artinya apa? Allah anugerahkan kepada kita ada yang dominan otak kanan, ada yang dominan otak kiri. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberikan dua-dua kepada kita. Nggak ada yang, kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, ada yang otak kiri aja atau ada yang otak kanan aja? Pasti tidak ada Bapak Ibu. Allah sangat sayang kepada kita. Allah lengkapkan kepada kita ada belahan otak kanan dan ada belahan otak kiri. Kalau begitu pertanyaannya, mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Sinergi dia Bapak Ibu. Bekerja sama dia. Jadi bayangkan kalau kita berjalan Bapak Ibu, yang kaki kanan aja duluan, yang kaki kirinya di belakang. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Mungkin bisa juga begini-begini. Nah, atau yang kiri aja. Kalau jalan juga gitu, tangan kiri aja yang di depan. Nggak sinergi. Nggak. Nah. Tetapi Allah sangat sayang kepada kita, dilengkapi dua-dua. Sehingga apa? Kolaborasikanlah yang ada di dalam diri kamu. Akibatnya apa? Zaman sekarang kan Bapak Ibu, perusahaan A yang jago di bidang ini, perusahaan B yang jago di bidang ini, mereka berkolaborasi. Sehingga apa? Luar biasa saat ini, bayangkan Bapak Ibu, kita mau beli sesuatu bisa ongkosnya gratis. Nah, itu akibat kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, dalam kita belajar, selalu catatan kita itu kan begini kan Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat urutannya dari atas ke bawah ya. Dari kiri ke kanan. Nah sekarang Buya nggak dari kiri ke kanan lagi, udah dari kanan ke kiri. Dah, justru susah lagi dari kiri ke kanan, betul kan Buya? Nah itu karena dilatih, dilakukan, repetition, diulang lagi. Oke. Nah untuk itu kita coba Bapak Ibu. Nah boleh kertas yang kedua dilipat 4. Nah, jadi 4 bidang dia jadinya. Ya. Nah, sambil menyiapkan itu, saya buka dengan pantun. Saat ini kita banyak online workshop, di sana banyak pilihan. Selamat datang para peserta pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Perahu didayung sampai ke tujuan. Didayung anak dari Kelantan. Optimalkan kerja otak kiri dan otak kanan. Mind map nanti kita gunakan. Oke, ya sudah kita buat 4 bidang, Bapak Ibu. Nah, kita bermain dengan menggunakan dominan otak kiri. Kita bermain menggunakan dominan otak kiri. Otak kiri dulu pergunakan Bapak Ibu. Di mana otak kiri itu dia prosedur berurutan. Nah, contoh, Bapak Ibu, topi. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang topi? Hanya satu kata saja, satu kata aja. Kepala. Kepala. Oke, betul. Ya. Satu kata saja yaitu Kepala. Kepala. Oke. Nah, kemudian satu kata juga apa yang terpikir tentang kepala? Rambut. Rambut. Nah, oke. Kemudian coba kita pikirkan lagi, kita latih otak kita berpikir satu kata saja yang berhubungan dengan rambut. Uban. Hitam, uban. Nah, lihat akan macam-macam nih. Ada yang rambut keriting, mungkin ada yang rambut lurus, ada yang. Nah, ini adalah kribo. Ya, terima kasih. Ini namanya kita berpikir secara linear. Satu garis berurutan. Oke. Sudah contoh pertama. Oke, sekarang kita coba contoh kedua. Naik kelas. Nah, ini kita bikin jadi 8 Bapak Ibu. Nah, besar. Kita lipat 4. Wah, ini kita pagi ini workshopnya agak berbeda kok, melipat-lipat lah kerja ini kan. Nah, sehingga apa terjadi adalah 8. Sudah 4, kita lipat lagi. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Sudah. Lebih kurang. Ya, kalau Pak Ilman kok cepat banget. Nah, nggak apa-apa. Karena memang ada proses
satu analogi lagi, Bapak Ibu. Mana yang kita fokus pada kecepatan tinggi atau kecepatan rendah? Kita naik mobil nih. Kecepatan tinggi, Pak. Kecepatan tinggi ya. Kalau kecepatan 20 masih nampak, oh ada mie ayam, oh ada lontong, ada sate, ada masih nampak tuh kiri kanan. Ya. Bisa ngelamun juga. Tapi begitu sudah 100 km per jam, nggak ada cerita lagi, fokus ke depan. Nah, inilah sebenarnya konsep daripada speed reading. Nah, nanti mungkin kalau ada waktu kita boleh bahas juga mengenai ada speed reading. Ya, jadi dengan kecepatan tinggi itu akhirnya kita fokus. Dipaksa secara tidak langsung otak kita itu untuk fokus ke situ. Karena ada kecepatan tinggi, di speed. Oke. Nah, balik kita ke gambar yang tampil di layar. Ada 8 kotak. Coba Bapak Ibu iseng aja, Pak Irman, saya nggak bisa gambar, nggak masalah. Tulisnya juga boleh. Tapi tetap menggunakan satu kata. Oke. Nah, ada gambar hati. Apa kira-kira yang terhubung dengan atau yang berhubungan dengan satu kata yang dengan hati, Bapak Ibu? Kira-kira apa, Bapak? Cinta. Wah. Oke. Kalau itu saya coba ambil. Oke, Buya bilang cinta. Sayang. Oke. Sayang. Boleh? Nah, setelah Sayang dapat dari Patimon cinta itu. oke. Setelah dapat satu kata cinta, coba pikirkan lagi satu kata yang berhubungan dengan cinta. Bahagia. Bahagia. Oke, itu yang kotak yang ketiga. Nah, di kotak ketiga ini bahagia. Oke, coba Bapak Ibu pikirkan lagi satu kata yang berhubungan dengan bahagia. Di kotak keempat. Senang. Oh, sayang udah tadi. Damai. Damai. Oke. Senyum. Senyum. Nah, Senang. kalau ada peserta kita 178, bisa jadi ini ada 178 pemikiran yang berbeda. Hadiah. Hadiah. Segala macam ya. Oke, di kotak keempat. Kita lanjut di kotak kelima. Apa yang berhubungan dengan kata yang ada di kotak keempat tadi? Satu kata saja. Harmonis. Senang hati. Harmonis. Senang hati. Satu kata, Bu. Harmonis. Tidak, satu dikasih dua. Harmonis. Nyaman. Akur. Oke. Nah, oke, ada satu kata akur. Kemudian coba satu kata lagi yang berhubungan dengan akur. Selaras. Selaras. Oke. Kita tulis selaras. Kemudian satu kata lagi yang berhubungan dengan selaras. Sejalan. Sejalan. Mengerti. Oke, sebentar. Sejalan. Oke. Memberi. Harmonis. Sejalan. Harmonis. Boleh. Mesra. Mesra. Ya. Terakhir. Apa hubungan cari satu kata yang berhubungan dengan kata yang ketujuh? Bahagia. Bahagia. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi bahagia udah. Kalau sudah, jangan dibikin lagi. Damai. Damai. Nah, baik. Bahagia. Nah, ini proses yang terjadi di otak kita. Kita berpikir yang namanya linear. Jadi satu kata berhubungan dengan kata berikutnya ini berhubungan dengan seterusnya. Nah, ini secara tidak langsung melatih. Nah, kalau Bapak Ibu yang dominan otak kiri itu akan mudah. Kalau otak kanan, wah ini apa lagi? Nah, oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, kita munculkan metode Al-Hasani. Apa kira-kira Bapak Ibu? Gramatikal Al-Quran. Mudah. Al-Quran. Mudah. Gramatikal Al-Quran. Gramatikal bisa boleh. Saya ambil aja. Yang Buya bilang mudah. Kemudian satu kata yang berhubungan dengan mudah. Tuh, di atas. Apa Buya? Mampu. 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 Latihan, boleh. Dan seterusnya Bapak Ibu. Belajar. PR. Nah, apa yang berhubungan dengan belajar? PR. Apa yang berhubungan dengan PR?
Bingung Penasaran. karena Akar kata. Kamus. Nah, Akar kata. agar kata. Menulis. Penasaran. Menulis, mengurai. Kamus. Kamus. Salah. Nah, Setor. nyetor. Kata. Di kamus akar Apa yang kata. berhubungan dengan kamus? Akar kata. Abjad. Akar kata. Abjad misalnya kan, abjadnya. Ya. Oh. Apa yang berhubungan dengan abjad? Kadang-kadang tulisannya kecil misalnya. Iya. Betul kan? Kira-kira begini. Ini kita berlatih, ya. Kita kita strength neuron otak kita itu dia linear. Baik. Nah, ini bisa. Kemudian ada yang namanya radiant thinking. Radiant thinking itu berpikirnya seperti kembang api, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kembang api kan begitu. Melebar ya. Melebar. Jadi bunyi dung, kemudian keluar dia warna-warni. Ya. Nah, yang kedua cara berpikir kita namanya radiant thinking. Oke, sebentar. Saya balikan. Kalian udah connected ya. Nah, ini yang namanya radiant thinking. Radiant thinking ini digunakan oleh orang yang dominan otak kanan. Kalau linear tadi, orang yang dominan otak kiri, anugerah Allah berikan dominan otak kiri. Kalau radiant ini dominan otak kanan. Sehingga apa? Untuk kreativitas, untuk ide-ide, itu orang biasanya orang otak kanan. Idenya keluar aja itu. Nah, oke, kita coba lihat bagaimana kita melatihnya, Bapak Ibu. Sama. Nah, kita masih lipat kertas kita dalam bentuk 4. Kita mulai dari tengah. Nah, berbeda dia kan? Kalau tadi mulainya dari sini, bergerak kemari, sekarang nah, sekarang kalau yang radian dia berada di posisi di tengah. Apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Cukup satu kata yang berhubungan dengan jeruk. Jus. Manis. Manis. Jus. Apa lagi? Jus. Apa lagi? Kuning. Asam. Vitamin. Sehat. Nah, kira-kira apa perbedaan yang tadi linear dengan radian? Kalau linear itu berurutan dia SOP, kalau radian tidak, dia terpusat di satu mengembang. Pengembangan. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita bekerja lagi rapat, kadang-kadang ada yang dia melihat waktu diskusi, ada yang berpikir dari sisi yang lain. Ada yang enggak, ini haruskan lakukan ini, step kedua ini, itu biasanya orang otak kiri. Kalau orang otak kanan, enggak, coba ini, atau ada alternatif lain enggak? Iya. Ya. Yang paling baik kembali lagi adalah bagaimana mengkolaborasi dominan otak kiri dan otak kanan. Kolaborasi dia. Nah, ini dia. Jadi Allah pun sudah mengajarkan kepada kita. Kalau bertepuk begini kan nggak bisa sebelah tangan. Nggak bunyi dia. Tapi begitu berbunyi dia. Ada kolaborasi menghasilkan sesuatu. Nah, baik. Nah, ini kita lihat contohnya. Warna. Ternyata nggak ada yang paling betul ya Pak Ilman. Bagaimana Bu? Tidak ada yang paling benar. Benar dua-duanya Bu. Selama ini ada yang mengatakan yang otak kanan itu yang lebih bagus, otak kiri, atau ada yang mengatakan saya otak kiri, saya lebih bagus. Nah, alhamdulillah kalau dia mengatakan samalah cerita Bu. Ada nggak orang yang mengatakan kecapnya nomor 2? Nggak ada. Ya. Ada. Selalu berusaha kecap saya nomor 1. Rumah saya yang paling ini. Apa perusahaan ini yang paling hebat. Itu kiri juga orangnya itu Pak Iman. Orangnya gitu kiri itu. Nah, tetapi dengan berkolaborasi, Allah kasih contoh ya yang real di dalam diri kita itu saja. Berarti kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah. Nah, oke, kita naik kelas lagi. Tadi kelas. Kelas jeruk itu Bang Goreng lupa.
Nah, sekarang kita mulai Al-Hasani. Lihat menjadi fokusnya Al-Hasani. Ya. Kira-kira apa yang terpikir sama Bapak Ibu dengan cara berpikir radian? Al-Quran, Al-Quran. gramatikal, mudah, akar Sebentar, kata Ibu. banyak tuh. Oh, banyak. Sebentar, kita coba. 5 Oh, pilar, sorry. 5 pilar Al-Hasani. Al-Quran. Ustadz Tahsin. Oke. Ustadz Kemudian 5 pilar. pilar. Ustaz Rijal. Jargon. Ya, Ustaz. Nah, siapa yang jawab Ustaz Rizal tadi dapat bonus, Pak. Iman. Jargon. Oh, ya. Ada bonus. Saya Ustaz. Apa Siapa lagi? jawab tadi? Huruf ya. Catat nomornya. Ini Kata yang klaimnya nih. kerja. Ini siang. Oh, SAD. iya. Poin. KSAD. Kata benda. 4 poin. Pak Rizal. Pak Adil pasti ingat itu, Pak. Pasti ada yang ingat Pak Adil. KL, KP. KKL. Penasaran. KKL. Penasaran. Penasaran. Wah, ini menarik nih. Penasaran. Tidak ada perpisahan. Temuan tidak ada perpisahan. Jargon. Pisahan. Al-Hasani tidak ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Oh. Tadi Bu Dewi catat itu nomor sepatunya. pisah. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Saya minta 8, munculnya udah makin banyak. Itulah fitrah daripada otak kanan. Tadi yang jawab Pak Rizal tadi Pak Ilman sih catat ya. Nah, nomor Ya. sepatunya catat nomor sepatu berapa tuh? Nomor sepatu. Bapaknya saya mau ya. Berarti Ya. saya dapat hadiah Kang Ustaz. Iya. Bu, bersyukurlah kita di Al-Hasani. Hadiahnya bukan nanti dalam bentuk di dunia, Bapak Ibu. Di akhirat itu luar biasa. Amin, dia. ya Allah. Amin. Di dunia ini ada sesuatu yang menarik. Baru-baru ini ada kejadian. Masya Dia Allah. dalam hitungan detik uangnya hilang sekian puluh triliun, Bapak Ibu. Dalam hitungan detik sekian puluh triliun hilang. Nah, jadi dunia itu setitik secercah ya dibanding kita nanti di akhirat, Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah, baik kita coba bandingkan berpikir linear dan radian. Kalau linear itu dia berurutan. Contoh Bapak Ibu. A, B, C, D, ya. Ya, ini linear dia. Nah, bagaimana dengan radian? Nah, ini bedanya. Kalau linear itu berurutan A, B, C, D, kalau linear radian dia dari A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E. Nah, kadang-kadang timbul pertanyaan, orang otak kanan tuh nggak punya pendirian katanya. Nah, kalau orang otak kiri garing hidupnya hanya lurus gitu aja. Kacamata kuda ya, kacamata kuda. Kacamata kuda ya. Membosankan katanya kan. Wah. Oke. Nah, kita lanjut. Akibatnya Bapak Ibu, karena berpikirnya linear itu adalah step by step, dia langkah demi langkah. Dia mengerjakan sesuatu, nggak akan melakukan kalau satu pekerjaan ini belum selesai. Itu linear. Nah, ini sangat kelihatan di profesi seorang dokter misalnya. Dia tidak akan menganalisa dulu, baru dia memberikan obat. Bayangkan kalau seorang dokter begitu melihat kita, oh Bapak Ibu sakit ini ya, dikasih obat langsung. Atau suntik langsung. Salah obat nanti. Atau Pak Ilman, habis operasi jantung, pindah ke operasi kaki ya. Oh iya. Jantung belum selesai, pindah ke kaki ya. Nah, jadi linear, sangat SOP. Begitu juga kalau di pabrik, begitu juga accounting, itu sangat SOP. Nah, kemudian kalau otak radian, simultan, itulah tadi simultan. Makanya zaman sekarang, zaman kreativitas, diharapkan generasi ini, kreativitas itu ya muncul-muncul aja. Lagi bermenung dia, lagi tidur, lagi di jalan, lagi melihat sesuatu, muncul simultan. Kemudian, karena linear itu langkah demi langkah, orang mengatakan lambat berpikirnya. Tetapi orang radian berpikirnya cepat, loncat-loncat. Pak Ilmi banget itu kayaknya. Ya. Nah, yang kelihatan nih Bapak Ibu, kalau dia pergi ke satu mall atau ke supermarket,
ingin membeli sesuatu. Kalau orang linear, orang otak kiri, dia ingin membeli odol, ya sudah, dia jalan, dia cari odol, kemudian dia bayar, selesai. Tambah lagi. Tetapi kalau orang radian, apa yang terjadi? Diacak Niat membeli semuanya. odol, Diacak. hanya bawa keranjang. Hanya mau ibu-ibu yang beli baju, atau yang bawa pulang sepatu. Iya, iya, iya. Ini Bapak Ibu, ya? Oh, enggak, Bapak-bapak pun juga sama. Sama. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ya, kita sudah berkeluarga, istri atau suami kita orangnya linear, kita otak kanan, radian. Wah, ini asik nih. Mau ke puncak. Kalau orang linear mau ke puncak, sudah kita mau ke puncak, selesai. Tapi kalau orang radian, itu di tempat istirahat itu ada enak tuh satenya. Kita ke sana dulu. Setelah situ, ada jualan pernik-pernik. Jualan oleh-oleh. Akhirnya balik kanan gerak aja, jadi berangkat. Sudahlah kalau orang ini, ayo udahlah nggak jadilah, kita pergi pulang aja. Capek nih udah. Nah, tetapi begitu berkolaborasi Bapak Ibu, ini akan semakin menarik. Sehingga si orang linear, oke, kita ke puncak ya. Oke, yang orang belakangnya, nanti kita makan sate di situ ya. Nanti kita minum kopi dulu di situ ya. Kita mampir di situ. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kolaborasi, disepakati. Perlu ada orang yang menjembataninya. Iya, iya. Soalnya anak yang dibatasi. Nah, kadang-kadang anak juga ada yang linear otak kiri dan otak kanan. Wah, ini anak ini ikut blok mama ini blok papa ini guys. Iya benar-benar kejadian tuh ya. Betul kan Bu? Nah, apalagi yang menghadapi ini mamanya satu ribet persoalan. katanya. Misal nih, ini yang menarik nih. Kalau saya belum lah, kalau Bapak Ibu udah yang mau mantu misalnya kan. Wah, itu ribet banget tuh. Kalau yang otak kiri, pokoknya tanggal sekian. Yang otak kanan, coba pikirkan ini dulu, ini, pernik-pernik nih. Oke, kita lanjut. Akibatnya apa Bapak Ibu? Yang linear berpikirnya seperti air mengalir, aliran, flow. Nah, kalau yang radian, pancaran, belum. Makanya istilahnya belum, pancaran. Ya. Nah, kalau digambarkan, itu dia. Kalau linear itu adalah dari satu titik, bergerak, terus lanjut. Dan kalau yang radian, seperti inilah. Kalau kita coba, mungkin nanti ada banyak di kita ini yang neurologi, mempelajari daripada otak. Di otak itu ada neuron, neuronnya itu ada sambung-sambungannya. Nah, seperti yang di kanan ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berpikir tentang Monas misalnya, apa yang terpikir sama Bapak Ibu? Ada di Jakarta. Jakarta, apalagi? Ada emas di Mas, atasnya. apalagi? Tubuhnya tinggi. Ada emas di puncaknya. Ada emasnya. Ada nggak yang tadi berpikir Monas, MONAS? Ada nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada. Langsung bayangan Monasnya, langsung kebayang Monasnya. Nah, image-nya, istilahnya imajinasinya. Jadi sesungguhnya kita dikasih Allah tuh ada imajinasi di dalam otak kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau begitu, apa itu mind map? Nah, ini menurut Profesor Tony Buzan, mind map itu adalah alat yang kalau kita kuasai akan mengubah hidup kita dan membantu memproses informasi yang masuk, ide-ide yang ada di dalam otak kita, dan memperkuat ingatan, meningkatkan cara kerja. Ya, memproses. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Kalau kita kerja di kantor, ada namanya filing kabinet kan? Kita menyimpan sesuatu data-data, ada urutan. Kalau kamus juga ada urutan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana informasi yang kita terima itu disusun di dalam otak kita? Ada lacinya nggak? Ada mapnya nggak? Ada. Di mana dia, Bu? Ada. Pokoknya di kepala, Pak. Nah, itu yang paling gampang. Pokoknya di kepala. Saya di kepala.
Pernah kebayang nggak ada laci-lacinya, ada map-mapnya, ada apa daftar isinya? Nggak Bapak kebayang. Ibu, Fanny. ada nggak otak kita daftar isinya? Enggak. Ingat aja. Kalau ditanya ingat. Ingat aja, betul ingat aja. Tapi ada daftar isinya nggak? Ke buku kita lihat kan, buku literatur apa selalu ada daftar isi, ada halaman. Di neuron otak kita itu di mana halamannya? Nah, bertanya kita ini kepada Bapak Ibu dokter-dokter yang ahli neuro. Pak Andre. Ada Pak Adril, ada Dokter Widya, Aduh. Oh, Iya. ada Dokter Yuniarti. Nah, alamatnya di dalam. Ya, Pak Adil jawab. Oh. Yang dokter neurologi, neurolog. Iya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, inilah ya catatan kita kan. Dulu waktu kita sekolah monoton, tidak menarik, minim gambar, warna. Nah, hari ini udah bertahun-tahun kita nih, lah aku disuruh nyediain spidol warna lagi, kayak anak kecil, anak TK. Betul Bapak Ibu, nikmat menggunakan yang namanya spidol. Nah, ini kita udah lewatkan. Sulit dipahami keterkaitan antar konsep dan kurang jelas. Bercampur kata kunci dan non kunci. Ya. Oke, cenderung menggunakan otak kiri. Di sekolah, dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, kita dilatih itu banyak dominan otak kiri. Ya. Pernah Bapak Ibu belajar, satu ketika begitu masuk, si guru atau dosennya bilang, oke, kita langsung masuk ke bab 10. Nggak ada. Enggak, pasti tetap bab Demo 1. siswa. Demo. Bab 1, bab 2, bab 3. Tetap. Jadi secara tidak langsung yang dilatih bertahun-tahun, berpuluh tahun itu adalah dominan otak kiri kita. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian bagaimana di mind map? Nah, di mind map proses berpikir itu makin terlihat, alurnya makin terlihat. Kalau ini, kalau saya tampilkan seperti ini, orang otak kiri senang nih. Wah, Pak Ilman menyampaikannya berurut ya. Nah, ini otak kiri nih. Ya. Oke, kita lihat pakai mind map. Proses berpikir terlihat, nanti contohnya seperti apa. Kemudian, ini masih otak kiri nih. Saya tampilkan satu persatu nih, memberi gambaran besar, informasi detail, satu hal yang bersamaan. Kemudian mempermudah mengelola informasi secara efektif dan sistematik. Nah, ini pola Al-Hasani itu sistematik menyampaikannya. Buya itu menyampaikan sangat sistematik. Karena beliau dominan otak kiri. Jadi urutannya sangat jelas. Ya. Oke, kemudian meningkatkan kreativitas. Makanya hari ini saya pakai baju kuning, topi kuning, baju putih, celemeknya kuning. Ini ada celemek. Ya. Kalau pernah Bapak Ibu membaca Bapak Kreativitas Dunia, itu namanya Profesor Edward de Bono. Beliau itu melatih otak ini berpikirnya menggunakan warna. Kuning. Nah, ini kenapa saya mengambil kuning? Ini adalah kreativitas. Cemburu katanya. Itu kan kata orang. Tapi oleh Profesor Edward de Bono, kuning itu adalah menggambarkan kreativitas. Nah, kalau putih, nah ini yang menarik nih, putih. bersih. Kalau menurut Profesor Edward Bono, putih itu dia berbicara by data. Selalu menyampaikan sesuatu by data. Makanya kalau kita lihat kenapa Bapak Ibu yang dokter pakainya putih. Ayo. Ayo, kenapa tuh? Data. Menyampaikan data ya, analisa. Yes. Seorang dokter akan melakukan, dia akan gali dulu pasiennya, data-datanya apa. Makanya by data. Oh, suci, ada yang mengatakan putih itu suci, ya itu kan sisi yang lain. Tapi sisinya adalah segala sesuatu by data. Nah, seorang profesional juga begitu kan. Dia pakai jas, bajunya putih, di dalam pakai dasi. Dan rata-rata bajunya putih. Ada yang lain oke, nggak masalah. Tapi putih itu menggambarkan segala sesuatu disampaikan by data. Di dalam perusahaan juga sama, by data. Oke, baik, kita lanjut. Terakhir, meningkatkan daya ingat. Kenapa mind map ini meningkatkan daya ingat? Karena ada kata, ada warna, ada gambar, Bapak Ibu.
Nah, kalau Bapak Ibu ada yang melihat mind map mengenai di Al-Hasani yang saya bikin, metode-metode itu, selalu saya menggunakan warna. Kenapa? Istilah zaman sekarang tuh, warna tuh eye catching, menarik. Menarik. Ada rumah, ada Bapak Ibu yang rumahnya serba putih semua. Kursi putih, meja putih, dinding putih, atapnya pun putih. Atapnya putih. Ada. Hah? Ada. White Ada horse. yang atapnya putih. White horse itu. Enggak. Kan nggak ada kan? Ada dulu Pak Iman, seorang Ya. penyanyi namanya Chrisye. Putih semuanya. Rumahnya. Ya, betul. Chrisye. Oh ya? Semua putih. Putih. Ya, Mobil putih. ya rumah aja. Mobil. Oh, rumah nggak aja kan? Hanya sebagian aja. Tapi yang semuanya putih. Oke. tahu. Oh, iya. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu ini lihat urutannya, saya menyampaikan secara linear, berurut. Ini berurut nih kan? Ya. Bagaimana dengan mind map? Ini saya rubah dalam bentuk mind map. Bentuknya begini jadinya. Nah, ini saya percepat. Nah, ini kalau saya tanya, mana yang Bapak Ibu senang melihat ini, yang ada di layar ini, atau yang ini? Pasti akan ada yang mengatakan, Pak, saya lebih senang ini, karena adalah otak kiri, linear. Nah, ini linear nih. Urutan, berurut. Menyampaikan, wah Pak Ilman tuh enak, yuk. Menyampaikannya berurut. Nah, sistematis. Tapi kalau ini, kalau orang otak kiri mengatakan, pusing saya Pak Ilman. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pusing. Berarti Bapak Ibu dominan otak kiri. Nah, kan kita selalu syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Ada masalah, nggak ada masalah, alhamdulillah. Nah, ini tampil dalam bentuk mind map, di mana dia melihat satu gambaran plek. Ini yang saya bilang tadi dari awal adalah rupanya di dalam otak kita tuh image yang tersimpan. Nah, kenapa? Kalau kita lihat lagi di sini, orang otak kiri sebenarnya juga ada di sini. Nah, ini dia proses otak kirinya nih. Saya mulai manfaat mind map. Keluar dulu satu. Ini otak kiri nih. Lihat. Nah, ya ini kan berurut nih. Nah, satu. Yang kedua, gambaran besar. Lihat, alirannya kelihatan. Sama seperti neuron di otak kita itu, alirannya seperti itu. Nah, ini yang ketiga. Ini otak kiri. Yang berurut, efektif, sistematis. Berarti ini alirannya. Oh, sorry. Nah, ini mengalir nih kemari. Kemari. Oke, yang keempat. Meningkatkan kreativitas. Yang tadinya satu lembar ini tadi, nih, ya. Kemudian saya gambarkan dia dalam bentuk mind map. Ini jadinya. Dan inilah bentuk kalau kita prototipe daripada neuron otak kita itu. Neuron itu ada cabang-cabangnya. Nah, di mana makin kita latihan, mielinnya, sambungannya itu akan makin tebal. Makin tebal. Mielin. Nah, sehingga dari satu neuron ke neuron lain, menurut informasinya, saya belum pernah hitung, satu neuron dengan neuron lain itu bisa sekian ribu atau juta connect. Ini ya Allah berikan kepada kita sesungguhnya satu neuron kalau dikonekkan dengan neuron yang lain itu dia bisa connect ke sekian ribu, mungkin ratusan ribu. Seperti kabel listrik. Yes. Oke. Nah, mengapa menggunakan mind map? Timbul pertanyaan. Kenapa? Di mind map itu dia beraneka ragam. Kemudian ada warna-warni, ada kata kunci, ada gambar, ada logika, dan ada imajinasi. Sehingga apa? Antara dominan otak kiri dan dominan otak kanan berkolaborasi dia menggunakan tools yang namanya mind map. Sehingga apa? Orang otak kiri juga, oh iya ya, nah, ini urutannya ini otak kiri nih. Nah ini urutan ini otak kiri.
Tetapi warna, ada gambar awan itu adalah dominan otak kanan. Oke, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, boleh dilatih digoyang tangannya? Oke, sekarang bentuk begini. Sudah? Kalau saya bilang 2, ganti. Yang kirinya jadi gini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. 1, 2, 2 tangan kanan, tangan kiri yang kebuka. Bu Daryanti 10 itu bukan 2 itu, Bu. Gampangnya. 1, Bingung. 2, Nah, balik tukar. 1, 2, 1, 2. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke. Nah, kita naik kelas. Sekarang gini. Pegang tangan kiri hidung, Hidung. tangan kanan pegang kuping kiri. Kuping kiri, bukan kuping kanan, Bu. Bu Dwi. Kuping kiri. Dah. Begitu saya bilang ganti. Begitu ganti, tangan kanan pegang hidung, tangan kiri pegang kuping kanan. tangan Bobi bersilang, Bobi. Tangan Bobi nggak bersilang. Ya, bersilang. Ya. Ganti. Ganti, ganti. Ada yang ini salah nih, kalau begini salah. Harusnya dia gini. Salah. Nah, ini artinya Bapak Ibu, itu sebenarnya melatih secara ini apa ya? Latihan dominan otak kiri dan otak kanan. Nah, ini dia. Salah. Nah, Pak Ilman, bisa nggak Pak Ilman disebutkan orang yang membawa ini ketawa-ketawa otak kanan dia itu kan? ya, Tapi kalau serius otak kiri itu kan? otak kiri. Otak kiri itu otak kiri. Berarti Bu itu otak kanan itu Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kan asik kan? Jadi kalau kita lagi belajar tuh senyum, apa namanya, ada hormon-hormon yang membuat kita itu menjadi enjoy, pembelajarannya menjadi masuk. Menarik jadinya. Tapi udah serius gini aja, nggak 5 menit aja itu. Ngantuk. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita coba lihat 5 pilar metode Al-Hasani tadi, ada yang disampaikan. Kita coba lihat bentuk mind map-nya. Ini secara linearnya akan muncul gini. Nah, jadi niat karena Allah, ada muncul gambar, ada gambar Allahnya, ya kan? Memperbanyak taubat. Jadi ada tulisannya, ya, ada tulisannya. Kata kunci, ini kata kunci, ini kata kunci. Ada kata kunci. Ini alirannya, ya, otak kiri linear. Ini linear, ini linear, ini linear. Gabungannya ini radian. Sama seperti neuron di otak kita. Jadi neuron di otak kita itu tidak ada yang hanya satu sambungan aja dia. Belum. Bisa dipastikan satu neuron itu akan bercabang dengan puluhan ratusan neuron-neuron yang lain. Di mana di setiap neuron itu akan tersimpan lah. Nah, itulah dia tersimpan memori-memori, data-data yang masuk ke dalam otak kita. Baik. Kalau begitu, bagaimana langkah-langkah membuat mind map? Ada 4 langkah simpel Bapak Ibu, cara membuatnya mind map. Di mana ini kita bisa gunakan juga untuk membuat ringkasan-ringkasan pembelajaran kita. Ya. Langkah pertama, ini yang agak unik. Biasanya kertas kita kan begini. Ya. Nah, mind map, landscape dia. Landscape. Di mana judul, kalau
buku apapun kita, ini judulnya di sini kan. Sekarang kalau di mind map, judulnya menjadi di tengah. Itu langkah pertama. Jadi kalau biasa kita menggunakan begini, makanya kalau Bapak Ibu lihat mind map yang saya bikin, selalu bentuknya begini. Pak, kok begitu ya? Nah, kenapa? Rupanya otak kita itu sangat luas. Jadi kalau begini ini akan terbatas dia. Tapi begitu dibeginikan landscape seperti gambar, picture, itu akan luas. Hanya dengan merubah begini aja, cara berpikirnya juga udah menjadi berubah. Nah, ini yang namanya shifting bahasa sekarang. Jadi kalau merubah mindset, rupanya susah, tetapi digeser jadi. Oke. Kemudian, nah kita Bapak Ibu lihat, ada judul, ya ini judul. Kemudian ini lebih mudah dianalogikan satu buku, ada bab 1, bab 2, bab 3, 4. Mind map-nya bagaimana? Judulnya tetap di tengah. Bab satunya ini bab 2. Bab 3, bab 4. Ya. Ini bab 2. Ini 3. Ini contoh 4 aja dulu supaya mudah. Ya contoh. Kadang-kadang buku itu ada beberapa bab. Ada tema itu ada bab-babnya segala macam. Kemudian di bab 1 itu ada penjelasannya lagi Bapak Ibu. Nah, subbab. Nah, kalau dibilang ya, lebih mudahnya subbab. Nah, munculnya demikian. Disebut dia hierarki. Jadi ada pusat, judul, ada kategori, bab-bab, ada hierarki. Hierarki itu adalah subbab. 11, 12, 13, 14 itu adalah subbab. Itu adalah hierarki. Nah, kalau informasinya di bab 1 itu di satu misalnya ada yang connect ke bab 2.5 misalnya. Dihubungkan dia dengan korelasi namanya. Ada korelasinya. Itu saling menguatkan. Digambarkan dia dengan garis putus-putus. Sama juga neuron kita juga dari satu neuron dengan neuron yang lain. Kita cerita tentang Al-Hasani tadi, misalnya gramatikal. Gramatikal itu berhubungan dengan KKP misalnya. Nah, ini korelasi namanya. Bagaimana dia sendiri, orang laki-laki berdua, dan seterusnya. Muncullah ana, antuma, antum, antuna, antum, nahnu, dan segala macam. Sehingga apa? Ada korelasinya. Nah, oke. Kalau begitu, kita masuk ke mind map. Pusat atau judul merupakan topik, tema, judul, pembelajaran yang kita pelajari, atau kegiatan, atau rapat, ya, atau masalah yang akan kita bahas, atau kita pelajari, atau kita analisa. Dia kita taruh di tengah. Dia. Oke. Kemudian pertanyaan. Pusat itu bisa dibentuk dalam 2 bentuk. Kalau gambarnya adalah otak kanan, kalau tulisan pusatnya atau judulnya itu adalah otak kiri. Nah, ini yang Bapak Ibu kolaborasi tadi. Kolaborasi. Sehingga apa? Langsung tampil dia. Oh, orang otak kiri. Oh iya ya, ada tulisannya. Orang otak kanan. Oh, ada gambarnya. Oke. Ini yang akhirnya berkolaborasi otak kiri dan otak kanan. Oh iya ya, ada tulisannya, oh ada gambarnya. Nah, kemudian ini contoh. Kalau tulisan itu adalah otak kiri, kalau gambarnya rumah itu adalah otak kanan. Oke, nah ini contoh pandemi COVID-19, ya. Pusat. Nah, ini masih saya abu-abukan, yang lainnya, ya, sebagai pusat. Nah, ini nanti kategori-kategorinya. Dengan berlanjutnya kita sampai ini bahas akan muncul kategorinya. Nah, ini contoh metode Al-Hasani, pusatnya ini metodenya, itu yang menjadi pusat. Judul.
tema kita hari ini. Ya. Kalau tiada henti Oke. menggapai nilai itu apa jatuhnya tuh Pak Irman? Kenapa Bu ya? Bahwa kata Menteri Dasar itu kan tiada henti menggapai nilai apa tuh? Itu nanti ada yang melengkapi namanya Oh, sekarang. ada nanti itu Bu ya. Jadi karena kita tidak bisa tampilkan dalam satu kata. Oke. Nah, gambar Pak, biasanya orang otak kiri itu nggak bisa gambar. Bikin aja yang namanya cloud bahasa sekarang. Gambar awan aja. Nah, ya. Oke. Dibikin gambar awan. Oh, saya nggak pandai gambar. Nggak masalah. Ya. Kemudian, nah, ini yang kategori. Saya bilang tadi, kategori adalah merupakan pengelompokan informasi dari satu topik, dari satu judul. Ini menjadi kategori. Ya. Ini 1, kategori 2 atau bab 2, ini bab 3, ini bab 4. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini contoh dalam yang kita gunakan sehari-hari. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, ini saya coba aplikasikan dalam bentuk materi di metode Al-Hasani. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut, ini judul, ini kategorinya 1, kategori kedua, kategori ketiga. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat contoh lagi. Ini buku daftar isinya. Secara mudah Bapak Ibu akan mengelompokkan. Ini menjadi kategori. Bab 1, bab 2, bab 3 itu kategori. Udah langsung aja. Oh iya ya. Judulnya apa? Pokoknya apa? Pusatnya apa? Metode Al-Hasani. Bab 1-nya apa? Bab 2-nya apa? Bab 3, bab 4. Itu sebagai kategori. Ini jalan cepat untuk kita memudahkan merubah dari yang manual ya menjadi mind map. Ini pandemi. Nah, ini dia. Pusatnya pandemi, kategorinya gejala, pencegahan, dampak, kebijakan pandemi. Oke. Kalau seandainya bab itu luas, harus kita bahas lagi misalnya. Nah, sehingga apa? Bab itu bisa menjadi pokok, bisa menjadi pusat. Oh, kita membahas SIA. SIA itu kan panjang. Berapa kali pertemuan, Buya? Nah, dia menjadi pokok lagi dia. Menjadi pusat lagi dia. SIA. Kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4, dan seterusnya. Nah, masuk kan, Buya? Iya, luar biasa nih. Sehingga apa? Tetap ada fokusnya. Fokus kita ini adalah SIA. Ya. Wah, terus Buya tetap mau tampil. Oke, coba baca lagi. Kaidah 1. Ya. Itu kan otomatis secara tidak langsung proses repetition, pengulangan. Nyimpan. Oh iya ya, kaidah 1, SIA 2, SIA 3, SIA 4 kaidahnya. Sampai ada gambarnya di otak. Ya, nah, ini kalau tema bisa jadi tema. Nah, bisa kita gunakan ini kalau Bapak Ibu misalnya di kantor. Pak Irman, kalau saya bagaimana caranya membuat temanya ini? Kategorinya apa? What, who, why, where, when, how. Udah, dia udah jadi itu. Apa itu yang kita mau bahas? Oh, mengenai COVID. Apa penyebabnya? Siapa penyebarannya? Bagaimana penanggulangannya? Gimana? Pak Irman, Ya, coba kembali ke tadi Pak Irman. Ini kan ada WYH. Ada Ya. orang yang bilang, oh ini salah ini. Tapi saya biarin aja, itu masuk kanan ke kiri itu Pak. Kan itu Berarti dia why. Nah tulisannya kan terbalik ini. Oh iya, betul. Disengaja apa bukan ini? Itu biasanya begitu supaya yang fokus ada yang fokus gak gitu. Nah saya biasa tadi nggak biarin aja. Ini menurut saya berarti salah. Tapi kayaknya sengaja ini kayaknya ya. Enggak, begini Bu ya. Itu melatih orang otak kiri itu dia sangat detail. Dan dia melihat sesuatu gitu. Kalau otak kanan enggak, otak kanan dia akan melihat warnanya aja Bu ya. Ya, otak kiri, wah itu salah. Artinya apa? Nah, itu tadi proses di dalam benak dia
ada di analisa, begitu ada informasi masuk dia langsung analisa. Oh, Tapi itu pada kelebihan. saat Pak Iman, pada saat otak kiri tadi, oh ini salah. Tapi otak kanan bekerja juga. Biarlah. Manusia Iya. kan sifat salah. Biarin aja Betul. gitu. Nah, itu dia, Bu, ya. Obatnya langsung. Ada obat, ada racun, ada obat sekalian. Ya, berkolaborasi dia, Bu, ya. Ah. Itu melatih, ya, melatih dia. Terima kasih, Bu, ya. Nah, kemudian hierarki. Apa itu hierarki? Merupakan pengurutan informasi yang berkaitan di dalam satu kategori. Ini ada kategori, ya, ada pusat. Oke, ini pusat. Ini kategori 1, kategori kedua, bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian hierarki itu adalah yang menjelaskan di dalam satu kategori. Atau kita sebut dia adalah subbab. Oke. Nah, kita lihat coba di materi yang kita terima. Nah, ini dia. Ya, ada bab 2 soft competencies, di mana di bab 2 itu ada niat karena Allah, perbanyak taubat, ketiga hajat, dan keempat yakin kepada Al-Quran. Nah, ini yang kita sebut dia subbab atau hierarkinya, memperkuat daripada bab kedua tadi. Nah, ini analoginya. Nah, ini kita coba lagi dalam bentuk materi yang kita pelajari. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut dengan hierarki. Kayaknya saya bedah habis sama Pak Iman kayaknya ini. Ya? Buka-buka habis-habisan kayaknya nih. Nah, ini dia nih. Nah, balik lagi, kalau otak kiri akan melihat begini. Nah, ini otak kiri ini. Oh, kita membahas pilar. Pilar 1 itu adalah niat ikhlas karena Allah. Nah, itu otak kiri. Kemudian, yang kedua, perbanyak taubat. Yang ketiga, hajat harus kuat. Yang keempat, yakin bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah dan mudah. Yang terakhir adalah istiqomah. Nah, ini urutannya adalah tetap di sini ada dominan otak kiri dan garisan lanjutannya ini atau warnanya itu adalah dominan otak kanan. Sehingga apa? Tetap terjadi kolaborasi antara otak kiri dan otak kanan. Nah, ini contoh lagi 4 poin: bentuk, pelaku, akar kata. Nah, kalau udah muncul gini nih bentuk, mulai Bapak Ibu udah mikir nih, yang otak kanan keluar nih, apa ya bentuknya? KKL atau apa segala macam, fa'ala dan segala macam. Pelakunya hum, hiya dan segala macam. Muncul itu kan akar kata. Oke, apakah akar katanya? Tabah. Polanya bagaimana? Sehingga apa? Kita melihat dalam satu gambar, satu picture, neuron otak kita itu connect dia, Bapak Ibu. Kalau melihat ini kan beda nih. Mundur. Nah, ini. Ya. Pernah Bapak Ibu merekam, maaf, bahasa contohnya nih. Ini disimpan nggak di dalam otak kita nih dengan yang Enggak. apalagi? Enggak. Dan Enggak. nah, yang kita simpan adalah kunci, kata-kata kunci kan? Nah, ini di sini di mind map itu muncul kata kunci. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, ini informasi yang masuk kepada kita, Bapak Ibu. Kita coba tadi. Oke, ada namanya pusat, kategori tangan kita, ya, tangan, itu kategori. Jari-jari kita ini hierarki. Jadi ada senamnya. Pusat, ini pusat. Kategori tangan. Ya. 2, bisa juga kaki, ya. Itu kategori. Hierarki, ini jari kita ini hierarki. Oke. Dah. Ya, Kalau kita gini kan, dia berkolaborasi. Itu korelasi. Ada pusat, kategori, hierarki, korelasi. Nah, Jadi alat transportasi darat dan udara. Oke. Nah, menjadi pusatnya apa kira-kira, Bu ya? Alat transportasi. Ya, oke. Itu menjadi pusat. Udara, darat, laut, udara. Darat, Oke. laut, udara. Itu sebagai Kategori. Kategori. Ya, dia menjadi kategori dia. Darahnya ada daratnya, ada kecil. Nah,
Pak Helmi enggak, Pak Sampat di udara sama Pak Helmi itu. Ini baru ada ya. Ya. Jadi, nah akhirnya dari informasi yang ada, otak itu langsung mengelompok-ngelompokkan mana yang kategori, mana yang hierarki, mana yang pusatnya. Jadi begitu kita membaca satu buku, kita bisa, oh ini pusatnya ini nih, temanya ini nih. Nih, ini yang Buya tanya tadi. Kalau misalnya tulisannya banyak, bagaimana caranya? Nah, ada istilahnya cluster map. Kalau tadi ini hanya menggunakan kata kunci, ya, tetapi kata-kata dalam bahasa Indonesia ada yang nggak bisa kita buat kata kuncinya, perlu menjelaskan dengan kalimat, disebut dia cluster map. Nah, kalau sekarang istilahnya dalam dunia pendidikan peta konsep istilahnya. Bedanya dengan mind map hanya menggunakan kata-kata kunci, keyword. Tapi kalau peta konsep, dia bisa menggunakan kata, tetapi dikurung dia di dalam satu tempat. Supaya jangan lari kemana-mana, kata Buya. Dikurung dia di situ. Nah, dinamakan dia cluster. Oh, cluster, tinggalnya di mana? Di cluster A, di cluster B, cluster C. Adalah satu kelompok rumah-rumah yang ada di dalam satu kelompok. Oke. Kategori dan hierarki adalah dua unsur penting di dalam sebuah mind map. Lewat proses pengelompokan, pengurutan informasi, itulah yang disebut dengan thinking. Dikelompok-kelompokkan dia, diurutkan, disimpan di mana dia. Itu yang terjadi namanya proses thinking. Nah, ini yang saya coba dalam bentuk mind map metode Al-Hasani. Ya, ini pusatnya metode Al-Hasani. Kemudian komponen ayat kategori, kata tidak berakar kata sebagai kategori juga. Kemudian pola aktif pasif kategori, rumus-rumus kategori, ya, bunga rampai kategori. Alhamdulillah, terurai ya. Nah, terurai deh. Nah, ini kolaborasi nih orang otak kiri. Kalau ini otak kiri, prosesnya ini. Nah, ini otak kiri ini. Iya, iya, iya. Begitu nampak semua, ini otak kanan. Dengan ada tegori, warnanya. dan tegori pun dipisahkan warnanya ya. Ya. Nah, supaya apa? Supaya itu dia eye catching dia. Dan alirannya itu kelihatan. Oh, ini biru. Oke, kita lanjut lagi Bu ya, sebentar. Hierarki. Nah, ini lihat. Tetap. Jadi ini kategori, satu kategori dan hierarkinya itu punya dia satu warna. Itulah mengalirnya. Itulah dominan otak kirinya jadinya. Begitu warna kategori A dan kategori B berbeda, itulah otak kanan. Kanan. Nah, ini ada gambar. Kalau ini Bapak Ibu tahu enggak gambar apa ini ya kira-kira ya? Mana ini? Nah, ini gambar apa ya? Yang hitam ini. Mikroskop. Loop. Gambar loop. Nah, loop. Oh, kalau akar kata tuh pakai loop melihatnya misalnya. Analoginya. Nyari kamus. Ya, cari kamus. Ya, buka. Itu kan. Wah, kayak loop kita ini kan. Mata kita itu, Buya, ini susah nih matanya lihat Buya, gitu kan. Pakai loop. Saya bilang Pak Irman, alhamdulillah bersyukur masih punya mata. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk utuhnya. Kalau ini supaya ada yang abu-abu supaya menarik. Nah, ini bentuk utuhnya. Ya, ada colorful-nya. Memang ada yang bilang, Pak Ilman, buatlah yang nggak ada warna di belakangnya. Saya yakin beliau itu adalah dominan otak kiri. Kalau otak kanan dia akan nangkap, wah asik ya gambarnya. Pak Iman, saya Ya. bingung juga tuh. Ya, Bu. Iya, betul kata Pak Iman. Saya termasuk Ya. orang otak kiri, jadi Ya, alhamdulillah, Bu. Pose Hari Pak ini- Bozonya Pak hari kedua langsung cari Rusia. Coba Pak. Ya. Lancat itu otak kanan itu. Ya, alhamdulillah hari ini kita coba mengkolaborasi, Bu. Jadi Allah berikan kita otak kiri dan belahan otak kanan. Kita coba kolaborasi. Apa metodenya? Menggunakan mind map. Nah ini yang pertanyaan Ibu tadi nih. Huruf Sia kan? Muncul dia.
Lalu lata kilek lata kalam ya Buya ya. Nah ini. Nah kalau dibentuknya begini. Pusat sia. Oke, kategori kira-kira apa Bapak Ibu? Huruf. Nah ini huruf. Jumlah. Kategori. Posisi. Kemudian dua huruf. Ya, kemudian kaidah 1, kaidah 2. Ini kebetulan masih sampai kaidah 3. Oke. Luar biasa. Jadi urutan ini tetap dominan otak kiri. Ini urutan ini nih. Ini otak kiri nih. Warnanya otak kanan. Kata kuncinya otak kiri. Kalau katakan otak kanan itu berceritanya panjang. Ditanya A, dia jawab B sampai segala macam. Nggak jelas apa yang disampaikan gitu kan. Jawaban ditanya A, jawabnya B. Ya, itu. Lompat-lompat. Nah, oke. Nah, kemudian hierarkinya. Nah, ini hierarki. Urutan. Nah, jadi Bapak Ibu kelihatan ini. Sorry. Ya. Sorry. Nah, ini hijau, ini warnanya biru, ini biru tua, ini coklat muda, ini coklat, kemudian ada pink, kemudian ada hijau tua. Urutan-urutan inilah yang dominan otak kiri. Begitu dia digabung, yang kita bilang tadi, otak kanan itu seperti kembang api. Kolaborasi ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ini sebagai referensi daripada materi kita pada hari ini. Alhamdulillah saya juga certified dari mind map Tony Buzan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bisa sharing pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu melatih, mencoba di rumah dengan poin-poin yang saya telah sampaikan tadi. Demikian saja. Kemudian waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak moderator kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah Bapak dan Ibu. Semoga dengan penjelasan Bapak Himan tadi menambah wawasan kita dan menambah metode untuk memahami metode Al-Hasani. Al-Hasani. Ya. Penggabungan otak kiri dengan otak kanan kita. Kanan.